zikir dengan 7 kali rakaat 5 kali sehari. Tapi awak punya pasangan, punya anak, punya tetangga, hidup bermasyarakat, banyak persoalan-persoalan kita. Tidak cukup kata ulama 17 rakaat itu. Kita minimal, ada ulama guru kami mengatakan, usahakan Bapak Ibu, kami yakin di jemaah kita sudah sampai ke tingkat itu, kalau bisa 40 rakaat salat kita Bapak Ibu. 17 rakaat itu kan 5 waktu kan 5 kali. Ada sunat-sunatnya kan, taklah 2 sunatnya kan, 2 kali 7 walih berarti 3 tambah duhanya, tambah witirnya, tambah tahajudnya. Soalnya targetkan 40 Bapak Ibu. Usahakan. Nah, ini misalnya kan tadi kalau tahajud tadi misalnya 6 rakaat, 7 rakaat tambah subuh. Nah, berarti kan mau ditulu duha usahawan Bu. Pasuan sudah diri waktu Bapak Ibu. Yalah di pasuan dulu. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur pada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu kita sangat berharap Bapak Ibu, hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin. Apa itu pahala Bapak Ibu? Pahala itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hadiahnya tuh? Ya terserah Allah lah. Yang namanya hadiah pasti menyenangkan. Bisa berupa ketenangan hidup, kenyamanan hidup, sayangnya suami kita kepada kita, itu pahala. Hormatnya istri kita kepada kita, itu juga pahala. Itu di dunia deh Bapak Ibu. Anak-anak kita patuh, taat kepada kita, itu juga pahala. Dan di akhirat nanti menjadi pemberat amal kebaikan kita. Maka selalu kita berharap hadirnya kita di sini tercatat di sisi Allah dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Kemudian Bapak Ibu, kita akan selalu berdoa kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Jadi nggak merugi kita Bapak Ibu, tidak wal asri kita, karena setiap detik bernilai ibadah. Dan kita juga bermohon kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini Bapak Ibu kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat 13. Surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 28. Di surat Ar-Ra'd ini surat ke-13 terletaknya di juz 13.
Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Ibu tahu surat Nisa surat keberapa, Maidah surat keberapa, surat Al-Radu surat keberapa. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Ini kita baca ini Bapak Ibu. Bisa kita menikmati hidup, amalkan ini. Bisa kita menikmati hidup sehat kita Bapak Ibu. Ini resep untuk sehat. Semua kita pasti ingin sehat kan? Menjelang kita tinggalkan dunia ini, kita ingin hidup sehat sampai mati Bapak Ibu. Ini resep hidup sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Allazina amanu, orang-orang yang beriman. Ya insyaallah kita orang beriman. Wa tad'inu qulubuhum bi zikrillah. Hati mereka menjadi tentram, menjadi tenang, menjadi nyaman bi zikrillah, dengan mengingat Allah. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada bakon ndak tenang amboyo, bakon ndak nyaman amboyo, bakon gelisah amboyo. Aku jawabannya Bapak Ibu. Ya, makanya ayat ini resep kesehatan diri, kesehatan jiwa. Jadi kalau kita kurang nyaman, kurang tenang, karena kita kurang mengingat Allah. Lah iya doang Bapak zikir, lah iya doang ambo salat, lah iya, tapi masih juga kurang tenang, masih juga kurang nyaman Pak Atus. Salah ayat kau, tidak masa ayat salah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Bapak Ibu kita lah berzikir, itulah salat, lah baca Quran, mungkin alun kusuk oleh debu, mungkin alun fokus oleh debu, atau kurang banyak Bapak Ibu. Kalau orang tua kita Pak Haji Zulkifli Imam Said mengatakan persoalan kita 1000, zikir awak 200. Tentu ya nak cukup ide Bapak Ibu, ibarat minyak ni kawak dari padang ngepai sangka minyak awak yang lebu aluang ya. Tentu lebu aluang mogok untuk Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu harus banyak zikir kita. Karena Allah mengatakan ala bi zikrillah tatmainul qulub. Allah kau hanya ingatlah, dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tentram. Pastikan itu Bapak Ibu. Apa zikir itu Bapak Ibu? Zikir itu Al-Quran ni zikir. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan zikir ini, Al-Quran ini, dan kamilah yang menjaganya. Maka Bapak Ibu sawan, sering kami katakan setiap berganti hari pastikan kita membaca Al-Quran Bapak Ibu, dan tingkatkan terus. Kalau hari ini Ibu bisa sempat membaca 1 halaman, besok mungkin 1 halaman, besok lagi mungkin 1 halaman, tapi tingkatkanlah menjadi 2 halaman. Jadi Al-Quran ini zikir. Kemudian salat itu juga zikir. Salat itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita Bapak Ibu kalau ingin tentram nyaman hidup kita, janganlah sampai 17 rakaat salat kita Bapak Ibu. 17 rakaat itu kalau mungkin kita tinggal sendiri di rumah kita, tidak keluar rumah, mungkin cukup zikir dengan 7 kali rakaat, 5 kali sehari. Tapi ya Pak punya pasangan, punya anak, punya tetangga, hidup bermasyarakat, banyak persoalan-persoalan kita. Tidak cukup kata ulama 17 rakaat itu. Kita minimal, ada ulama guru kami mengatakan, usahakan Bapak Ibu, kami yakin di jemaah kita sudah sampai ke tingkat itu, kalau bisa 40 rakaat salat kita Bapak Ibu. 17 rakaat itu kan 5 waktu kan, 5 kali. Ada sunat-sunatnya kan, taklah 2 sunatnya kan, 2 kali 7 walih, berarti 3 tambah duhanya, tambah witirnya, tambah tahajudnya. Soalnya targetkan 40 Bapak Ibu, usahakan. Kini misalnya kan tadi kalau tahajud tadi misalnya 6 rakaat, 7 rakaat, tambah subuh, berarti kan eko mau ditulu duha usahawan Bu. Pasuan salah diri waktu Bapak Ibu. Yalah di pasuan dulu. Paso, akhirnya tabiaso, akhirnya menikmati Bapak Ibu. Ini penting. Karena apa Bapak Ibu? Di Jepang Bapak Ibu ada kami catat di sini ilmuwan Jepang
Ilmu Jepang jelas tu Bapak Ibu. Orang tidak beragama kebetulan ilmu Jepang ini, mereka menyebut bahwa 10%, perhatikan Bapak Ibu yang 10% penyakit berasal dari makanan. 10% ya Bapak Ibu. Sedangkan 90% berasal dari pikiran dan perasaan. Tuh. Jadi ibu kan menjaga kolesterol, menjaga segala macam. Ibu banyaknya pantang makan kan. Daging kambing, takui makan kambing. Takui makan daging. Jo kambing ibu tak takui dah. Makan kambing ibu takui. Batu takui biko kolesterol, darah tinggi segala macam. Sementara penelitian mengejar 10%-nya dari makanan. Tapi ibu tidak bu jago emosi ibu. Itu yang salahnya kan. Karena di sini 90% berasal dari pikiran awak. Terlambat suami tiba, kamar suami gua. Macam-macam ya ndak. Kabarnya batangnya mengonceng stafnya batang. Ada rezeki ibu tu mah. Dapat ni ibu tu mah. Maka ketika kita ingat ayat ini, Ar-Ra'd ayat 28 ini, Allah mengatakan hanya dengan mengingat Allah hati tenang. Ketika ibu lihat suami belum datang, ibu gelisah macam astagfirullahalazim wa atubu ilaih, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Ke salat sunat 2 rakaat lo. Ya bodoh awak salat sunat. Salat sunat apa namanya? Bisa salat sunat kau nak pernah mewarna ada Bapak Ibu. Ni yang salah untuk ketenangan hati. Atau salat sunat hajat, salat sunat 2 rakaat. Tenang hati ibu tu. Jangan sasik suami yang ya Allah. Anak awak tak pulang-pulang, ibu panik. Ibu perturian panik ibu tu. Palangkahnya ikut tak. Nyepel aja bonda anak. Ini kawan sama si Fulan tu memang nak selesai perang air. Itu ibu sakit ibu. Stroke anak enggak gitu. Jadi ketika ada pikiran-pikiran tu, wah ingat kau resep kehidupan kau. Langsung saya berdua berdua. Kalau ibu malai salat berdua saya dulu baca si Quran. Quran itu juga menenangkan hati. Tenang hati ibu, langsung doanya Allah, selamin anakku ya Allah, selamin anakku ya Allah. Kami bapak ibu ya, mama tipunya tu, istrinya kakak dek ayahanda di Imam Said. Kejadian ini lama meninggal bapak ibu Pak Lasir namanya. Kejadian 5 tahun yang lalu. Narinya dapat telepon, anaknya balangga bapak ibu anaknya laki-laki balangga. Anaknya kok pingsan anaknya kok, nampak undak kok mati di tempat. Kapan orang mengabarkan dalam pandai Pak Nasir, anak apa balangga pingsan tak sadar diri masuk rumah sakit, kawannya nampak oto tu meninggal. Apa yang kerajaan Pak Nasir pasti sebagai manusia itu panik sesaat, langsung nyebodok bapak ibu, nyebodok, salat 2 rakaat, baru nyampe ke rumah sakit. Itu orang penasaran, salat itu kan sunat, anak awak sakit cari anak kau dulu, mengambil salat dulu. Tapi anak awak di rumah sakit, tapi kan lepas salat itu. Kan cerdasnya bapak ibu, anaknya udah di rumah sakit, lari tangani dia dokter, ini peman cari, sebelumnya tanangan nanti salat dulu. Itu luar biasa bapak ibu, bisa awak amalkan. Kami melihat tanang hidupnya bapak sampainya lama nikah gini kan. Kalau model diri barakah, nyamannya ide awak seperti itu. Kita lihat bapak ibu penelitian zaman orang Jepang tadi, nyecaliatnya, perhatiannya orang-orang yang pasien-pasien bapak ibu nyecaliat kan. Mudah-mudahan dengan Pak caliat penelitian orang Jepang kok bisa awak terapi diri awak. Pertama bapak ibu, orang yang suka merabu-rabu, orang yang pemarah, apa dampaknya? Yang penelitian orang Jepang, imunnya melemah. Imunnya kekuatan tubuh kada seimbang tubuhnya. Jadi orang parabu-rabu itu murah damam bapak ibu. Jadi kalau damam-damam kalau awak damam-damam paisel awak kerajo bu malu kalau macam damam. Karena salah satunya penyebab damam. Imunnya dia parabu-parabu. Tapi nanti tersinggung lo yang damam gini, ustaz itu kecil damam parabu. Ampun tak parabu, gitu. Tidak ikut penelitian. Tidak seluruh orang damam dek parabu, tapi orang yang parabu-parabu itu murah inyo untuk damam. Karena apa? Karena imunnya lemah.
Makanya apa ubeknya berbanyak zikir dan istighfar saat marah Bapak Ibu. Jadi makanya Nabi buat majan akan berubah posisi wak. Posisi wak serang taga rubah dua baca astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Istri wak pulang dan waktu yang wajar, jadi pulang jam 5, jam 8 pulang. Wak kamar apa kah? Baca astagfirullahalazim 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 astagfirullahalazim. Biarlah yang tipunya pulang dulu, wak tanya kan ibu kata lambat tadi rupanya ini menolong amahnya rupanya kamu ngaban udah telepon mati lo, atau bisa jadi di jalan waktu ini macet. Ada jawabannya tuh, benar jawabannya tuh, tapi wala sakit dulu, lah stres dulu. Makanya penting suri arah duka Bapak Ibu, resep kesehatan untuk kita. Kemudian Bapak Ibu, lewat kita sekali lagi dendam. Dendam ini Bapak Ibu bisa hipertensi, bisa stroke. Ini bukan semua orang stroke dendam Bapak Ibu, ini penelitiannya seperti ini. Makanya Bapak Ibu jangan ada dendam, maafkan si orang Bapak Ibu. Sabarat apapun kesalahan orang sama kita maafkan. Kita maafkan Bapak Ibu, kita masuk surga Bapak Ibu. Orang yang memaafkan saudaranya surga untuk dia. Dan di dunia kita aman. Kalau wak sakit hati ke orang, dendam je orang, banci ke orang, itu masuk ke tubuh tarik. Ibarat nak lepai wak Ibu. Stroke wak bisa. Maafkan salah. Kami Bapak Ibu ya ada juga jemaah di Masjid Iman, dia stroke Bapak Ibu, stroke. Tapi karena dia stroke tuh, dia bersyukur untung ambo stroke aja. Itu katanya Bapak Ibu, ambo memang dulu jahit panah aja. Ambo macam macam je. Allah strokean yang ambo kini, kemudian kau mengampuni dosa ambo. Ini tidak kama saji Bapak Ibu. Pain namanya lah menikah kini. Ini menyubarang saji iman tu ke jalan hiu tu menyubarang tu. Tapi pere-pere ni buat tersiu ni sampai ke masaji. Mudah-mudahan bisa ngecek bisa. Tapi tangan ni kan sudah benuan kakinya payah. Kalau rasanya dah anda ke masaji ni dia, tapi ni tetap ke masaji. Tapi tu ni kejadian ke kami. Dia bersyukur pada Allah uji ambo. Memang orang yang tidak selesai waktu mudur. Allah kabe ambo tak bisa ambo ke mahkamah. Tak mungkin nak ada diskuti ambo macam. Kawan-kawan pun tak selesai. Tapi ambo nak bisa ke mahkamah leh. Kawan ambo yang majak ambo ke diskotik tak tu majak leh ambo dak necuan tu. Ambo tinggal dekat masaji, bisa ambo menyewarang ke masaji tadi. Meninggal ni bu sabar rahsia-rahsia ni muka. Jadi kalau awak sakit, kalau awak stroke, jangan merasa Allah, ambo dak jahit asal stroke. Jangan. Allah sayang kau awak. Allah ingin masuk awak ke surga. Allah sentan awak dengan penyakit. Awak sadar, awak sabar, awak berzikir sampai awak mati. Awak mati masuk surga. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.